Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian tubuh hewan. Nah, yang belum lihat videonya bisa klik di pojokan. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik tempat hidup hewan. Setelah menyimak penjelasannya, kalian juga bisa mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Baiklah, simak penjelasannya sebagai berikut. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Ya, amati video berikut ini. Nah, ini video ayam ya. Nah, tempat hidup ayam. Ini ada bebek. Ini kucing. Ini ikan. Oke, selanjutnya kita identifikasi karakteristik tempat hidup hewan. Yang pertama ialah ayam. Nah, ayam hidup di darat, wilayah yang bersemak-semak. Nah, selanjutnya coba kita lihat bagian tubuhnya. Yang pertama yakni paruh. Nah, paruh ayam ini menyesuaikan dengan tempat hidupnya. Paruh ayam digunakan untuk memecah biji-bijian, kemudian juga untuk mengambil makanan yang ada di tanah, misalnya cacing ya. Selanjutnya kaki ayam. Nah, kaki ayam ini kuat, kemudian dilengkapi dengan cakar. Nah, cakarnya ini digunakan untuk mencakar-cakar tanah untuk mencari biji-bijian yang kecil ataupun mencari cacing. Selanjutnya sayap. Sayap ini digunakan ayam untuk bisa bergerak ya, dari melompat dari satu tempat ke tempat yang lain, atau bisa naik ke pagar. Berbeda dengan burung. Kalau burung sayap bisa digunakan untuk terbang, tetapi kalau ayam tidak bisa. Oke, selanjutnya karakteristik tempat hidup bebek. Permukaan air ya, atau perairan di daratan yang dekat dengan air. Nah, selanjutnya coba kita amati ciri tubuhnya. Yang pertama ya, kakinya berselaput. Kaki berselaput ini digunakan untuk berenang, mirip sepatu katak ya yang digunakan untuk berenang. Ini memudahkan bebek ketika berenang di air. Selanjutnya paruh. Nah, paruh ini digunakan untuk menyusuri tanah berlumpur ya, untuk mencari cacing atau hewan-hewan kecil yang ada di dalam lumpur. Nah, sayap ini memiliki lapisan lemak ya. Ini tidak hanya sayap, ini seluruh bulunya ya, ini memiliki lapisan lemak sehingga ketika menyelam ke dalam sungai atau ke tempat yang berair, tubuh bebek tidak basah. Selain itu juga memudahkan dia bergerak di dalam air, lincah ini, aerodinamis. Nah, selanjutnya kucing. Nah, tempat hidupnya di darat, kemudian mencari makanan dengan cara berburu, sehingga tubuhnya ini desainnya seperti pemburu ya, dilengkapi dengan cakar, kemudian gigi taring. Nah, pada bagian hidungnya ini memiliki 200 juta reseptor aroma yang ada di rongga hidungnya, sehingga sangat peka. Selanjutnya telinga mampu mendengar hingga 85.000 Hz. Oke, selanjutnya ikan. Ikan hidup di dalam air. Nah, bagian kulit bersisik ya, ini membantu aerodinamis untuk bergerak cepat di dalam air. Selain itu, ikan juga memiliki sirip yang digunakan untuk memudahkan bergerak. Kemudian ikan memiliki insang untuk menyaring oksigen yang ada di dalam air. Oke, selanjutnya hewan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan ya, jadi
diambil dagingnya, diambil telurnya ya. Kalau ayam ini bisa dimanfaatkan telurnya, dagingnya, bulunya, kemudian kotorannya juga bisa untuk pupuk. Nah, jadi hewan ini termasuk sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan? Ya, tentu saja hewan ya yang tinggal di suatu tempat itu sudah sesuai dengan ciri fisiknya, dengan ciri tubuhnya, menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan tempat tinggal. Misalnya tadi ikan yang tinggal di dalam air bernapas dengan insang ya. Kemudian kaki bebek yang hidup di darat dan mencari makan juga di air yang memiliki kaki yang berselaput untuk memudahkan berenang. Nah, selanjutnya apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Tentu saja kalau kucing hidupnya di darat, kemudian ikan ini di air. Kucing bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Nah, setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Nah, ayo cari tahu lebih lanjut tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Nah, yang pertama hewan yang sering kita lihat, cicak. Nah, cicak ini cirinya memiliki perekat pada telapak kakinya sehingga dia bisa menempel di dinding maupun di langit-langit dalam posisi yang terbalik ya. Cicak ini tidak jatuh karena memiliki perekat di kakinya. Selanjutnya, cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap nyamuk ataupun hewan-hewan kecil yang berterbangan. Selanjutnya, cicak ini memiliki kemampuan untuk memutus ekor atau yang kita kenal dengan istilah autotomi. Ya, ini digunakan untuk mengelabui predator. Ketika diterkam predator atau dalam keadaan bahaya, ekor cicak akan putus, kemudian akan bergerak-gerak ekor itu. Nah, si predator akan memangsa ekornya ini sehingga cicak bisa kabur untuk menyelamatkan diri. Nah, terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon ya, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar daripada cicak rumah. Nah, ini habitatnya. Ini cicak pohon ya, mempunyai bentuk tubuh ya sesuai dengan batang pohon. Ini kamuflase untuk menyamarkan diri dari predator, sehingga orang mengira atau predator itu tidak melihat, seolah-olah melihat batang kayu saja, padahal di sini ada cicaknya. Ini cicak pohon. Oke, selanjutnya ini cicak yang hidup di hutan. Ini seperti daun, menyerupai daun kering kan. Ini juga bentuk kamuflase yang dilakukan cicak supaya terhindar dari predator. Nah, selanjutnya ciri khusus kelelawar. Kelelawar itu dapat kita kelompokkan menjadi dua berdasarkan makanannya. Yang pertama, kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari saja. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Nah, memiliki cakar pada bagian sayapnya ini. Kemudian memiliki kemampuan ekolokasi sehingga mampu memperkirakan jarak mangsa. Jadi bisa memperkirakan di mana jarak mangsanya ya untuk berburu. Kemudian juga memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Nah, selanjutnya habitat kelelawar. Ini di dalam gua ya ini ya. Selanjutnya di ranting pohon. Ini ketika siang hari kelelawar ini tidur ini karena hewan nokturnal, keluar pada malam hari saja. Oke, selanjutnya hewan apa ini kira-kira? Ya, tepat, bunglon. Ya, ini bunglon menangkap mangsa dengan lidahnya yang panjang. Nah, bunglon memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan. Ini untuk
mengelabui pemangsa ya, atau yang kita kenal dengan istilah mimikri atau perubahan warna kulit bunglon menyerupai lingkungannya. Ketika bunglon ini hinggap di dedaunan, ia akan mengubah warna kulitnya menjadi hijau. Ketika ia berada di tanah, mengubah warna kulitnya menjadi coklat menyerupai tanah. Nah, bunglon mempunyai lidah yang panjang ya, melebihi ukuran tubuhnya karena untuk berburu. Nah, selanjutnya mata bunglon dapat memutar 360 derajat dan melihat kedua arah sekaligus. Nah, bunglon dapat melihat sinar ultraviolet. Bunglon juga lebih aktif bereproduksi karena paparan sinar ultraviolet memberikan efek positif pada kelenjar pineal mereka. Nah, bunglon memiliki pendengaran yang buruk. Bunglon tidak sepenuhnya tuli. Mereka dapat menangkap suara dengan frekuensi tertentu dalam kisaran frekuensi 200 sampai 600 Hz. Nah, ini habitat hidup bunglon. Nah, ini di ranting pohon, menyerupai ranting pohon ya. Selanjutnya ini ketika hinggap di daun, warnanya seperti daun kan. Nah, kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempunyai jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut juga berbeda. Ini di daerah savana atau padang rumput hidup cipta ya, ini berburu mangsanya ya, atau santapannya. Berbeda dengan di daerah gurun atau juga berbeda dengan di dalam hutan tropis. Nah, selanjutnya bisa kita simpulkan bahwa hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Nah, demikian sahabat kelas 4 pembelajaran singkat pada hari ini, semoga bisa bermanfaat. Selanjutnya soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.